Presiden Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin hari ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ibnu Hajar dan Ahyudin diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Selain keduanya, penyidik juga akan memeriksa manajer operasional dan bagian keuangan ACT. Sebelumnya, Ibnu Hajar dan Ahyudin juga telah diperiksa pada hari Jumat tanggal 8 Juli lalu. Ahyudin kala itu mengaku diperiksa penyidik terkait legalitas yayasan ACT. Informasi terkini dari Bareskrim Polri akan disampaikan reporter Akhir Nasution. Akhir, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Presiden dan juga mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap pada hari ini? Iya, Alfa dan juga Tisa, mengenai pemeriksaan dari dua orang, yaitu mantan Presiden ACT yaitu Ahyudin dan juga Presiden ACT Ibnu Hajar, sampai dengan saat ini masih berlangsung, di mana untuk Ahyudin sudah berlangsung sekitar 7 jam sejak kedatangannya pada pagi hari tadi, sementara untuk Ibnu Hajar kurang lebih ini sudah berlangsung sekitar 4 jam menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Ini memang pemeriksaan ataupun pemanggilan kedua pada dua orang petinggi ACT ini setelah sebelumnya pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu keduanya juga sudah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan mengenai dugaan kasus yang menjerat keduanya dan juga yayasan ACT. Memang selain dua orang ini, penyidik Bareskrim Mabes Polri juga memanggil dua orang pejabat ACT, yaitu manajer keuangan dan juga manajer operasional. Tadi Ahyudin didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Tuku Pupunjul Kifli. Ketika ditanya oleh awak media tentang materi pemeriksaan pada hari ini, mengatakan masih melanjutkan pemeriksaan pada ataupun sebelumnya, yaitu pada Jumat yang lalu, yaitu terkait dengan legalitas tugas dan juga fungsi dari yayasan ACT. Memang ini penyidik Bareskrim Mabes Polri ini menduga yayasan dan juga petinggi ACT menyelewengkan dana sosial ataupun dana CSR dari Lion Air sebesar 138 miliar rupiah, di mana ini ACT terpilih menjadi yayasan yang menjadi penyalur dari dana tersebut, dan diduga ada ataupun ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana tersebut, di mana ada digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk operasional dan juga fasilitas-fasilitas dari para petinggi ACT. Memang kasusnya sampai dengan saat ini masih di tahap penyelidikan. Ada 3 pasal yang digunakan oleh penyidik, yaitu pasal Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal tentang tindak pidana yayasan dan juga tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan juga denda 10 miliar rupiah. Dan memang awal mula kasus ini ketika pada 2018 yang lalu Lion Air ini memberikan dua dana ataupun bantuan tunai, yaitu ada yang tunai langsung disalurkan kepada ahli waris korban Lion Air JT6110, ada yang non tunai. Nah, yang non tunai inilah kemudian yang menjadi bermasalah karena memang ACT tidak transparan dalam proses penyaluran dari dana bantuan sebesar 138 miliar tersebut. Tentu kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedua orang ini, apakah kemudian nantinya kasusnya naik ke tahap penyidikan. Demikian Alfa dan juga Tisa, kembali ke Anda. Baik, Akhir Nasution mengabarkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.